Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu ala mukhtalin fakhur. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Qadir Rabbul Jalil, Allah Tuhan semesta alam, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat, mulai dari kita tidur sampai kita bangun, ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tak mengurangi nikmat. Kita yang sholat diberikan nikmat, yang tidak sholat juga sama. Kita yang bersedekah diberikan nikmat, yang tidak bersedekah juga sama. Yang berbakti kepada orang tua diberikan nikmat, yang tidak berbakti juga sama. Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tak mampu kita menghitungnya, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua menjadikan diri kita menjadi orang yang tawadhu. Apa tawadhu? Orang yang rendah hati, orang yang merasa dirinya tidaklah menjadi orang yang merasa besar, merasa hebat, merasa paling kaya, paling ganteng, paling pintar, tidak merasa seperti itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tegaskan di Al-Qur'an surah Luqman ayat 18. Tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua tanpa terkecuali, ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu ala kulli mukhtalin fakhur, ya. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, ya. Jadi ada dua macam, sombong dan membanggakan diri. Hadirin jemaah rahimakumullah. Di kesempatan subuh pagi kali ini kita akan bahas mengapa ada orang yang sombong, ya. Dan apa itu sombong, takabur itu apa? Islam sangat tegas menjelaskan tentang makna sombong itu. Rasulullah sendiri menjelaskan bahwasanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Dia merasa dia yang paling pintar, paling berkuasa, paling hebat semuanya. Tidak ada sedikit pun ketundukan dalam hatinya. Tidak ada pun sedikit pun menerima apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan orang lain, sehingga merasa dirinya angkuh, sombong, ya. Oleh karena itu, dua unsur utamanya
yaitu batrul haq, menolak kebenaran walaupun sudah jelas dalilnya. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang lain, merendahkan diri, merasa dirinya lebih tinggi, ya, merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih kaya dan sebagainya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan kurang lebih maknanya seperti ini. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Siapa yang merebutnya dariku, aku akan azab. Hadis riwayat Muslim. Jadi sombong itu menyayangi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia tidak berhak sedikit pun untuk angkuh, sedikit pun untuk sombong. Kenapa sombong itu dilarang keras? Karena menghalangi orang masuk surga. Jelas hadis Rasulullah sampaikan, tidak akan masuk surga orang yang memiliki di dalam hatinya itu kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Pakai HP baru misalnya kan, di pamer-pamer, usah dipamer. Pakai mobil baru dipamer-pamer, gigi emas baru diangkat dikit giginya, ngeringeng dia giginya. Mentang-mentang giginya emas. Hati-hati. Jadi menghalangi orang masuk surga gara-gara sedikit dalam hatinya memiliki sifat sombong. Walaupun sebesar biji sawi, kata Rasulullah. Rasulullah tegas menyampaikan ini. Dan mengapa sombong dilarang keras? Karena merusak hubungan dengan manusia. Orang sombong susah menerima nasihat, tidak mau minta maaf, tidak mau, karena dia merasa paling benar. Dinasihati tidak akan mau, karena dalam hatinya itu sudah membatu, keras, ya, ghaizul qalb, keras hatinya, angkuh bawaannya, cenderung merendahkan orang lain. Orang merasa paling bodoh lah, orang dirasa paling miskin lah, orang dirasa paling jelek lah, sehingga apa akhirnya dia merasa dia yang paling hebat, paling pintar, paling semuanya. Contoh paling jelas dalam Al-Quran, kisah iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Merasa lebih mulia. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ya, Adam diciptakan dari tanah. Jadi kalau orang yang banyak sifat sombongnya, angkuhnya luar biasa, ciptakan dari tanah, tanah di tanah sengketa. Ya, jadi kalau orang yang sering tunduk, tawadu, murah senyum, baik hatinya, itu dari tanah hibah yang ikhlas. Ya, yakin. Tanah wakaf, ya, mudah bersedekah misalnya, itu tanah wakaf. Tapi kalau orang yang luar biasa keangkuhannya, sedikit pun tidak menerima kebenaran yang disampaikan orang lain, berarti dia manusia diciptakan dari tanah, tapi tanahnya tanah sengketa. Ya, hati-hati. Jelas Al-Quran itu bahwasanya kita diciptakan dari tanah. Iblis angkuh. Apa kata iblis? Ya Allah, aku tidak mau tunduk sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena aku diciptakan dari lebih mulia daripada Nabi Adam. Sehingga sampai akhirnya iblis diusir dari surga. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kisah Qarun. Ya, kisah Fir'aun yang merasa hebat karena harta dan kekuasaannya. Hati-hati, yang memiliki kekayaan, yang memiliki jabatan, ya, tidaklah merasa paling jumawa, merasa paling hebat, karena semua sudah jelas dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan berikan kehancuran kepada orang-orang yang merasa hebat karena harta dan kekuasaannya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Lalu apa saja yang membuat orang sombong ini? Ya.
Disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan akhlak, di antaranya kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwasanya kesombongan adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Jadi kalau ada kata paling itu berarti dia superlative degrees ya, kalau bahasa Inggris itu ya. Paling lah. Kalau kita belajar bahasa Arab namanya ismu tafdil. Jadi kalau kabir kebesar adalah lebih besar, akbar lebih besar. Jadi kalau orang mengandalkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu ismu tafdil namanya. Tapi jangan sampai salah, Allahu Kabir jangan ya. Kalau Syekhul Kabir boleh, oranglah tua, renta, Syekhul Kabir boleh disilakan seperti itu, tidak apa-apa. Tapi kalau Allahu Akbar, jadi Allah yang memiliki superlative degrees, memiliki ismu tafdil dalam bahasa Arab itu paling besar ya. Jadi kalau Allah paling besar, kita manusia paling kecil, asghar. Sehari saja Allah tidak berikan nikmat kepada kita, semuanya menjadi lemah, baik di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menyebabkan kesombongan manusia sehingga enggan menerima kebenaran. Seorang yang sombong seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang terjerumus dalam penyakit hati yang sangat berbahaya. Sebab kesombongan itu tidak selalu muncul karena harta, ya. Tidak hanya harta yang menyebabkan orang menjadi sombong. Terkadang ia lahir dari perkara yang dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Apa yang menyebabkan orang sombong? Faktor-faktornya pertama ilmu. Ilmu adalah nikmat yang sangat agung. Ya. Satu angkatan saja ilmunya beda-beda. Misalnya kita punya murid satu kelas 36. 36 itu materinya sama, yang ngajarnya sama, jamnya sama, ruangan sama, sekolah sama, kemudian tempat belajarnya sama, cara mengajarnya sama, tapi ilmunya didapatkan beda-beda. Ya. Jadi orang yang mendapatkan ilmu yang lebih ini, Allah berikan dia kelebihan. Karena apa? Karena orang yang punya ilmu adalah suatu nikmat yang agung Allah berikan kepadanya. Ya. Orang yang mendapatkan ilmu tergantung cara belajarnya, lebih atau tidak. Ya. Karena orang yang memiliki ilmu pengetahuan, kita yakini dan kita percayai bahwa dia belajarnya lebih dari orang lain. Yakinlah. Orang yang hafalan Al-Qur'annya banyak, tentu dia menghafalnya lebih banyak menyita waktunya ketimbang orang lain. Orang yang lebih lama, salah satu perkara yang menyebabkan orang punya ilmu itu, belajar itu adalah dalam waktu yang lama. Ya, waktunya lama. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa salah satu faktor menyebabkan orang belajar ilmu itu karena harus memiliki waktu yang lama. Orang bisa jadi profesor, doktor itu belajarnya lama. Enggak langsung jadi profesor, kecuali doktor honoris causa diberikan secara, karena dia misalnya pakar apa, diberikan gelar doktor ya. Tapi kalau orang belajar sampai ke doktor itu lama waktu prosesnya. TK, sebelum TK PAUD, kalau kita jarang pakai PAUD, ini umur 50-an, 40-an ya. Langsung SD 6 tahun, itu pun syukur kalau 6 tahun. Mana yang budu-budu itu kan, kadang-kadang sampai 9 tahun SD. Tidak baca-baca, tidak baca tulis. Ya, ada di sini yang SD-nya 9 tahun. Enggak ada ya, berarti pintar-pintar semua. Ada orang SD-nya sampai 9-10 tahun. Orang lah kelas 1 SMA, dia ke SD lah, kelas 6. Saking lamanya di SD. Alhamdulillah kita ini
lancar-lancar saja, ya. SD-nya 6 tahun, SMP Tsanawiyahnya 3 tahun, SMA Aliyahnya 3 tahun, kuliahnya 4 tahun setengah, S1, S2-nya 2 tahun, S3-nya 3 sampai 4 tahun. Ada seperti itu ya. Ilmu. Namun juga dapat menjadi sebab kesombongan apabila tidak disertai dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang punya ilmu itu mestilah orang yang memiliki keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang merasa paling benar, sulit menerima nasihat, meremehkan orang lain karena menganggap dia yang paling berilmu dan menganggap orang lain kurang ilmu, ya. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin tawadhu dirinya. Jadi orang yang tidak banyak ngomong, diam. Kita tidak tahu diri jemaah kita tuh ya. Mungkin kita merasa kita yang paling banyak hafalan. Ternyata di antara jemaah kita itu paling banyak hafalan di antara yang ada di masjid ini. Ya. Kita tidak tahu, belajarnya beda. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, mestilah diimbangi dengan semakin tawadhu dirinya. Rendah diri, rendah hati, tidak merasa paling hebat di antara lain. Maka jelas di Al-Quran surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 28, surah Fatir 28. Apa kata Allah menjelaskan kepada kita semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi labeling ulama itu hati-hati. Jangan teringat-ingat di TikTok, agak pandai nyebutlah ulama, ya. Betul itu. Ya ingat di Facebook nyebut ulama, ya. Hati-hati. Hati ya. Kalau masih hubud dunia, lebih kuat hubud dunianya, jangan menganggap labeling ulama. Sekarang ini banyak orang yang tidak pernah sekolah tapi nebeng-nebeng gelar ada. Banyak ya. Tidak kuliah di Timur Tengah, jemput gelar LC, macam-macam kan. Orang yang ngetop zaman now. Tidak pernah S2, S3, nyebut magister. Akhirnya MP gelarnya, magister perkeliruan. Banyak ya. Orang yang benar-benar sekolah, betul-betul kuliah, kadang-kadang mohon maaf malu masang gelarnya. Kenapa? Karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hatinya, semakin rendah dirinya, tidak merasa paling hebat. Bahkan ketika diminta untuk misalnya memberikan nasihat juga kadang tidak mau. Kenapa? Karena ketawaduannya, ya, karena ketawaduannya. Maka hati-hati, ya. Kalau masih tanya-tanya tidak keruan, saya nyebut ulama, ya. Saya nyebut ulama. Jadi salah satu yang menyebabkan orang sombong faktornya adalah ilmu. Ilmu menyebabkan orang angkuh, merasa lebih hebat. Ya. Pakai jas safari. Keren ya. Padahal ilmunya tidak ada. Yang kedua, hati-hati adalah orang yang amal, yang beramal dan ibadah. Hati-hati. Ada orang yang rajin sholatnya, puasanya, sedekahnya, berbagai amal lainnya, namun mulai memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Hati-hati. Mulai angkuh. Inilah salah satu pintu kesombongan yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan bahwa salah satu muhlikat wajibal faqru binafsi. 3 perkara yang membinasakan diantaranya adalah kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Itulah yang paling hebat.
Olah yang paling ganteng, olah yang paling merasa semuanya dia, olah yang paling kaya, olah yang paling berilmu dan sebagainya. Ya, hati-hati amal ibadah. Jangan sampai membuat kita angkuh. Jangan buat kita sombong. Hati-hati, ya. Karena apa? Karena orang yang merasa lebih baik dari orang lain, dia akan merasa lebih, ya. Sehingga timbullah sifat angkuh. Jelas tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Luqman ayat 18 tadi. Apa kata Allah? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Ya. Bukan membungkukkan badan tapi membusungkan badannya. Ya. Makanya kita yang rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, rajin sholatnya, rajin puasa dan berbagai amal lainnya, tidak perlulah kita semua merasa lebih baik, ya. Tidak perlulah kita merasa lebih hebat, tidak perlulah kita merasa kita lebih pintar, tidak perlulah merasa kita yang paling dari orang lain. Saya yakin dan percaya ada istilah masih banyak, masih ada langit di atas langit. Ada langit lagi. Langit pertama, ada langit kedua, langit ketiga terus. Kemudian sampailah langit ketujuh, ya. Di langit ketujuh kita menyaksikan masih ada lagi singgah sananya Allah Subhanahu wa taala, arasy-Nya Allah. Dan tak satu pun yang dapat menembus ke sana kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pandang, jangan merasa kita lah yang paling hebat, ya, yang paling beramal, yang paling banyak sedekahnya. Tapi jadikanlah kita memberikan iktibar bagi diri kita bahwasanya apa yang telah kita lakukan itu kalau perlu diam saja, tidak usah disampaikan. Hadirin jemaah Masjid Agung Qubah Timah maupun yang menyaksikan secara langsung dari Facebook Masjid Agung Qubah Timah, faktor ketiga yang menyebabkan orang menjadi sombong adalah faktor nasab atau keturunan. Sebagian orang merasa lebih mulia karena berasal dari keluarga terpandang, keturunan ulama, bangsawan, atau suku tertentu. Merasa seperti itu. Dia merasa keluarganya terpandang, dulu ayah saya, macam-macam. Jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Akhirnya dia merasa jumawa. Kalau kita ini kan terlahir dari keluarga yang tidak terpandang, ya, bukan dari keluarga yang hebat, memiliki pengetahuan, bukan yang kaya, yang memiliki jabatan, bukan yang memiliki popularitas tinggi, tidak. Jadi jangan sampai nasab atau keturunan kita itu menyebabkan diri kita menjadi sombong, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah sengaja menghapus kebanggaan jahiliyah semacam ini. Sampailah keluar hadis Rasulullah sampaikan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang fisikmu, rupamu, tapi Allah memandang qulub, hati-hatimu, wa a'malikum, dan aktivitas ibadahmu, ya. Jadi jangan merasa ganteng, besar tinggi, ganteng bersih, brewok, besar tinggi, ya. Kita yang kecil-kecil dihina, jangan. Karena apa Allah ciptakan yang kecil-kecil itu? Kalau tidak ada yang besar, nggak ada yang kecil, berarti yang besar tidak merasa paling besar. Itulah Allah ciptakan, makanya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Jangan sampai nasab atau kemudian menyebabkan kita menjadi sombong,
ya. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupamu, jasadmu, jismu, waswarikum, dan rupamu. Allah walakin yanzuru ila qulub hatimu wa a'malikum, dan aktivitas ibadahmu, ya. Jangan sampai nasab, mentang-mentang keturunan keluarga terpandang, sukunya hebat, bangsawan. Tahu bangsawan? Tahu. Bangsa yang hidup di awan. Ya. Jadi orang merasa bangsawan itu orang merasa hidupnya paling tinggi. Ya. Merasa paling, mereka lah yang punya negara. Merasa bangsawan. Kemudian itu yang ketiga. Yang pertama tadi faktor ilmu. Yang kedua tadi faktor amal ibadah. Yang ketiga faktor keturunan atau nasab. Yang keempat menyebabkan orang sombong adalah faktor kecantikan dan ketampanan. Hati ya, kita ada sok cantik kadang-kadang. Mohon maaf, tapi orang yang cantik betulan beda dengan cantik seperempat atau setengah, ya. Kadang-kadang cantik betulan itu dia merasa lebih, ya. Tapi yang setengah separuh nih luar biasa tingkah kerenyeknya, ya. Ya, penampilan juga berubah, mukanya dari satu dimensi jadi dua dimensi, jadi tiga dimensi, gangkat tebel, ya. Permaknya banyak, kayak permak lepis, ya. Merah, biru, alis matanya biru. Hati, ya. Kecantikan dan ketampanan. Wajah yang rupawan, wajah yang cantik merupakan karunia Allah. Tidak ada orang cikar, tidak ada orang cantik kalau tidak ada orang jelek. Syukurlah ada orang jelek sehingga ada orang ganteng. Syukurlah ada orang jiat karena ada orang cantik. Kalau dia semuanya cantik, kita tidak seru juga. Wajahnya sama. Wajah kita di sini misal sekian orang ini wajahnya sama, tidak seru juga. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua ini dengan bentuk rupa yang berbeda-beda, suaranya beda, ya, sifatnya beda, ya. Ketundukannya beda, tawaduknya beda, angkuhnya juga beda. Tidak sedikit orang yang tertipu oleh penampilannya, bangga merendahkan orang lain. Hati-hati, ya. Wow, aneh. Sekali lewat manter bergerang bau kan, ya. Iya, beda kan, beda profesinya beda. Kalau orang di perbankan wangi kan, orang kerja di bank itu kan wangi kerjanya. Beda dengan orang mutik sawit, ya, beda kan. Orang di bank wangi, lewat kita mereka pakai jas safari, rambutnya rapi, mukanya klimis, senyumnya ngembang. Kenapa? Karena cari simpati customer. Kalau orang di TI, orang di kerja di misalnya mohon maaf, kerja di sawit, ya, dodos sawit, beda kan? Curiga pelik bininya. Kalau dodos sawit wanginya bedeleu misalnya kan, beda. Ya, jadi tidak perlu sombong. Kita kadang-kadang kalaulah pakai jas sedikit lah mulailah paling hebat, ya. Yang paling paripurna lah kita. Padahal kecantikan dan ketampanan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu dapat hilang. Kalau umurlah 70-an hilang cantiknya. Gigi lah rebes, muka lah keriput, ya. Umur 60-an, 70-an.
Masih umur 20, 30, 40, wah, luar biasa. Masih fresh. Wajahnya masih kencang. Masih mekar merona. Ya. Jangan sampai kecantikan dan ketampanan menjadikan kita menjadi sombong. Yang paling berharga si Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki kerendahan akhlak dan ketakwaan si Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini yang paling banyak yang menyebabkan orang sombong. Yang kelima adalah harta. Harta sering menjadi penyebab utama kesombongan. Seseorang merasa lebih mulia karena memiliki rumah yang besar, memiliki kendaraan yang mewah. Rumahnya besar, kendaraannya mewah, kekayaannya melimpah, banyak hartanya. Padahal kita tahu bahwa seluruh harta hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun hebat, kaya. Fir'aun hebat, kaya. Sampai untuk nyisir rambut anaknya saja khusus orangnya. Fir'aun tuh. Untuk bawa kuncinya, kunci lemarinya khusus. Kuda yang hebat, saking kaya ya. Fir'aun. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa tegaskan Fir'aun itu sudah pasti tidak akan masuk surga. Benar kan? Sekarang ini kan tidak ada orang yang anaknya lahir namanya Fir'aun ya. Sampai orang tidak mau menamakan anaknya Fir'aun, tegas di Al-Quran itu. Ini namanya Fir'aun. Ya. Ini kekayaan, harta, kendaraan mewah jangan menyebabkan kita menjadi angkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana yatgha innahu istaghna." Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Ya. Jangan merasa paling cukup. Jangan sampai menjadi orang yang melampaui batas. Karena kekayaan harta yang Allah titipkan kepada kita itu amanah. Itu amanah. Itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Jabatan sama akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang manusia yang melampaui batas. Ini nasihat untuk kita semua, termasuk untuk saya pribadi. Kemudian yang menyebabkan orang angkuh adalah kekuatan, kedudukan dan kekuasaan. Jabatan dan kekuasaan dapat membuat seorang lupa diri. Ia merasa paling penting, sulit menerima kritikan, ingin selalu dihormati. Padahal jabatan hanyalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jabatan, kekuasaan, kedudukan itu pun tentatif. Tentatif itu artinya nisbi. Nisbi itu artinya ada masanya. Ada masanya. Orang bisa jadi kepala daerah itu hanya 10 tahun. Ada masanya. Kata Pak Dr. Ridho, ada kendaknya. Ya. Ada masanya. Semua kita ada masanya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Dulu 32 tahun Pak Presiden Soeharto memimpin negeri ini. Lama kan 32 tahun? Isna wa salasuna sana. 32 tahun lamanya memimpin negeri ini. Setelah itu tidak lama, hanya 10 tahun. Itu pun kalau terpilih kembali. Ya. Nah, yang terakhir ini Pak Jokowi 10 tahun. Ada masanya. Dan kembali menjadi orang biasa. Dan
yang terakhir adalah pertanggungjawaban dari jabatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Yang terakhir yang menyebabkan orang sombong itu adalah banyak pengikut, banyak pendukung. Ya, orang merasa hebat jumawa itu kalau banyak pendukungnya. Coba kalau merasa hebat tapi tidak didukung orang, dek awal ya, dek siapa lah kerta dia. Orang nyebut DWA, dek siapa lah komennya, sedih dah hatinya ya. Dek siapa lah followernya. Nah ya, orang kan sibuk di TikTok kan cari follower juga ya. Orang sibuk di Facebook, di media sesuatu kan cari follower. Jadi semakin banyak followernya semakin angkuh dia. Hati-hati ya. Karena apa? Sebagian orang menjadi sombong karena memiliki banyak teman, banyak pengikut, banyak jamaahnya, atau popularitasnya. Karena kadang mohon maaf, mengapa ustadz, kiai, kemudian para mubaligh itu hebat? Karena apa? Karena banyak yang mau dengar. Coba kalau saya ngoceh di sini, siapa dengar jadi awal ya? Dek awal gile kata orang. Ustaz tuh lagi gile ngomong serang ya. Ngadep ke. Ada masalahnya. Dulu kita kenal beberapa ulama hebat, memiliki aplikasi macam-macam ya. Akhirnya apa? Akhirnya jual Al-Fatihah. Apa yang terjadi sekarang? Follower tidak ada lagi. Tidak ada lagi follower pengikutnya. Kata orang ada ceramah oleh si Indah, siapa lah dengarnya. Hati-hati ya. Jadi follower itu bisa mempengaruhi kita, menjadikan kita menjadi sombong. Padahal banyaknya pengikut bukanlah jaminan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun ada yang hanya memiliki sedikit pengikutnya. Para nabi, banyak nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu tidak digubris oleh umatnya. Pengikutnya hanya 2-3 orang, nyala sekretaris, nyala bendaharanya, ya. Tidak ada jemaah anggota-anggota lainnya, ya. Hati-hati, 5 tahun tidak lama. 5 tahun itu kalau sedikit kesalahan, sedikit kealfaan diri kita akan ditinggalkan oleh pengikut kita. Hati-hati ya. Yang menakutkan, kesombongan seringkali masuk ke dalam hati secara perlahan. Seorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, padahal bisa jadi orang yang diremehkan justru lebih mulia daripada dirinya. Hati-hati, Rasulullah tegaskan dalam sebuah hadis, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebiji sawi. Hati-hati, mari kita semua sebagai kesimpulan bahwa menurut para ulama, di antaranya sebagaimana dijelaskan dalam Maraqil Ubudiyah, 7 perkara yang menyebabkan sombong ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jadi iktibar bagi kita semua bahwa setiap muslim yang baik hendaklah dia memelihara hatinya, menjaga hatinya, menyadari bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi dengan sifat yang sederhana, sifat yang tawadu. Lawan dari takabur adalah tawadu. Jadi kalau sudah banyak dalam hati kita memiliki sifat takabur, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semua disabdakan Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang di hatinya memiliki sifat sombong walaupun hanya sebiji sawi. Tidak usah sombong-sombong, semua kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, ya. Apa di Al-Quran surah Al-Fajr itu dijelaskan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mari hiasi diri kita semua dengan kesederhanaan walaupun ilmunya tinggi, ya. Banyak kita, sahabat kita, walaupun ilmunya tinggi tapi tidak pernah merasa dia yang paling hebat, paling kuat, yang paling merasa paling ganteng, paling merasa paling berilmu, paling merasa paling banyak hartanya. Tidak, sederhana saja, maka sederhanalah
yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian tematik pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita doakan sahabat kita hari ini yang sedang sakit di rumah sakit ataupun sedang diam di rumah sakit, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa alamin. Ila hazihi niyyah wa ala kulliyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian saya akhiri, wallahu fiikum min tariq nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.